Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ardh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jumpa kembali kita dalam acara Gramatika Al-Quran yang disiarkan secara langsung atau disiarkan secara live melalui channel YouTube ISDN Studio, yang insya Allah pula nanti akan disiarkan di channel Al-Hasani Channel. Baik, untuk acara kali ini materi yang akan dibawakan yaitu Quran Surat Al-Baqarah ayat 15. Dan seperti biasa telah hadir di antara kita di sini bersama dengan saya Al-Mukarram Al-Ustadz Rijal Al-Hasani. Izinkan saya untuk menyapa beliau dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Ustadz. Waalaikumsalam ya Bang Guntur. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga Allah senantiasa merahmati antum sekeluarga. Amin. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan saya juga di sini ditemani atau didampingi oleh para narasumber yang insya Allah memiliki keilmuannya dalam membahas gramatika Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amir Al-Hasani Channel, Pak Erman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Joko Suramto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Aisyah Abdullah. Masya Allah. Ya, baik. Tidak berlama-lama, saya di sini membawakan acara. Insya Allah saya akan memandu acara ini beberapa waktu ke depan. Baik, untuk materi materi inti yaitu membahas gramatika Al-Quran, Quran Surat Al-Baqarah ayat 15. Untuk disampaikan langsung oleh Ustadz Rijal Al-Hasani. Tafadhol Ustadz. Syukran Bang Guntur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad yassarnal Qur'ana lizikri fahal min mudzakir. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Qala Nabi aidan, iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin syakirin walhamdulillahirabbil alamin. Pertama-tama marilah selalu kita memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih banyak diberikan rahmat dan nikmat oleh Allah sehingga kita dapat hadir bersama-sama di tempat yang penuh berkah ini. Selawat beriring salam tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang manusia agung yang diutus oleh Allah ke muka bumi untuk membawa manusia dari kondisi yang gelap gulita kepada kondisi yang terang benderang. Baik, teman-teman sekalian yang ada di Zoom dan yang ada di luar sana, netizen SDN yang sangat setia, sebelum kami memulai menerjemahkan atau menggramatikalkan Al-Quran Surat 16 ini, saya berikan kesempatan kepada Amir kami untuk membacakan tips latihan Al-Quran metode Al-Sari. Silakan Pak Erman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikut kami sampaikan tips latihan. Tulis ayat yang akan diterjemahkan dalam buku khusus. 2. Penggal ayat-ayat tersebut sesuai dengan komponen yang ada. 3. Bila terdapat kata kerja, maka uraikan 4 poin, yaitu bentuk, pelaku, akar kata, dan pola. 4. Bila terdapat kata benda, maka uraikan sebagai berikut.
akar kata. Bila berawalan mu, uraikan polanya. 5. Bila terdapat huruf bermakna, kata ganti, kata tunjuk, dan kata penghubung, jadikanlah kata-kata tersebut menjadi hafalan kita. 6. Uraikan arti kata per kata. 7. Tulis dalam bahasa Indonesia yang baku. Mungkin Ustadz. Oke. Sebelum saya mulai, saya sapa dulu Ibu Aisyah Abdullah. Assalamualaikum Bu Aisyah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung di Al-Sani Bu ya. Ibu dari Palembang Bu? Iya, Alhamdulillah. Dokter ya Bu ya? iya. Oke. Di rumah sakit dinas di mana sekarang dinasnya Bu? Sekarang udah pensiun. Oh iya iya. Oh, baru udah lama pensiunnya? Udah 3 tahun. Alhamdulillah. Oke Bu, kita bahas sekarang surat Al-Baqarah surat 16 Bu ya. Coba di surat 15. 15 Al-Baqarah. Ibu bisa bacakan nanti, saya pelan-pelan saya tuliskan ya. Surat kedua ayat 15. Ya. Allahu apa tadi? Bisa dibantu bacanya? Allahu yastahzi'u. Allahu Yastahzi'u. Yastazi'u ya. Bihim. Yastazi'u Bihim. Yastazi'u Wa bihim. Wa yamudduhu. Wa Yamudduhum. Yamudduhum. Fi tughyanihim. Nihim. Ya'mahun. Ya'mahuna. Ya'mahuna. Ayat ke 15 ya. Ya. Oke. Nah, coba kita lihat dulu. Allahu yastazi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Coba dicek. Ada yang salah? Ada yang salah? Coba chat. Ya. Ada yang salah tulisannya? Enggak. Enggak ada? Enggak. Lanjut, Ustaz. Oke. Ya. Nah, itu langkah pertama. Ya. Ada bunyi sedikit ya. Oke. Allahu yastazi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Mungkin saya perlu kita mute dulu ya sebentar. Kita mute dulu bunyi ya sebentar. Oke. Sebentar enggak apa-apa. Oke. Ya. Allahu kita penggal-penggal. Allah. Coba Allah. Nah, yastazi'u Ya. bihim. Nah, Him. ya. Kenapa bisa begitu? Nanti ada teorinya kan. Ya. Wa yamuddu him ya. Fi Ya. tughyanihim ya'mahun. Nah, itu ya. Itu kita penggal-penggal. Kemudian kita berikan judul komponen apa judulnya. Nah, kita sepakat kalau Allah tetap Allah. Kita tidak namakan apa itu kata benda, enggak, Allah tetap Allah ya. Ini ceritanya panjang ya. Dulu pernah kita pakai gramatikal biasa, Allah itu sama dengan kata benda ya. Ada yang protes. Apa? Kalau Allah nggak usah dikemakan dengan apapun, tetap Allah. Oke, Allah tetap Allah. Yastazi'u apa bentuknya nih? Kata kerja sekarang dan akan datang. Kenapa kata kerja sekarang dan akan datang? Ada dia, ada ya, dan ada doma. Ya kan doma. Jadi ini Allah ya, Allah tetap Allah. Nah, kemudian yastazi'u akar katanya apa? Kata tadi pelaku siapa? Wa ya. Wa. Nah, akar katanya apa? 3 hurufnya. Akar kata selalu 3 huruf ya. Ya. Apa akar katanya? Aza. Lalu polanya apa? Ada huruf sin dan ta, pola istafala. Nah, maka kita fungsi apa ini fungsi akar kata cari di kamus. Nah, coba kita buka kamus. Haza'a. Siapa yang punya kamus buka haza'a? Coba sebentar kita buka. Iya. Haza'a itu ada di halaman 413 ya. Nah, di halamannya bentar ya. Halaman azim ada di halaman 482 ya. Mengejek Allah.
Lalu istazah juga mengejek, mengolok-olok. Berarti hazza mengejek, istazah mengejek juga, berarti mengejek sangat mengejek. Allah sangat mengejek. Allah mengejek ya, mengejek. Ya. Allah mengejek, mengolok-olok. Mengolok-olok lah. Mengolok-olok. Mengolok-olok. Ya, artinya mengolok-olok, betul-betul mengolok-olok ya. Ya. Huruf ya, dengan Ya. him mereka, kata ganti. Siapa him tadi? Orang-orang munafik tadi ya. Orang-orang munafik ya, maaf. Allah memperolok-olokkan dengan mereka, kepada mereka, cocok pada mereka, pada. Karena kata benda, kata ganti di belakang kata kerja, fungsinya sebagai apa? Objek. Objek. Wa Huruf dan Nah, yamuddu apa ini? Daya, dadoma. Bentuknya KSAD. kalam. KSAD. Siapa pelakunya? Kembali ke ya wawna, ya waw, belum ada tambahan huruf. Pelakunya Ya. siapa? Ya. Huwa. Wah. Nah, akar katanya apa? Dua hurufnya kan? Mada. Bukan, mada apa artinya? Mada artinya di mem ya. Ya. Mada. Ada 4 tidur. Pak Rusmadi kalau ada kamus boleh Pak Rusmadi bantu madda. 13. Iya, Pak. Madda ada di halaman 413 ya. Ya. Membentangkan, memanjangkan umur, memanjangkan umur, mengirim bantuan, mengulurkan, menolong, menghamparkan. Nah, di sini lebih cocok contohnya membiarkan, membentangkan, menghamparkan, membiarkan ya. Membentangkan, membiarkan. Jadi di sini artinya polanya apa? Pola fa'ala. Pahala biasa. Biasa ya. Madda ini misalnya kan mat mati satu da. Nah, itu pola 3 hurufnya ya. Jadi Ya. dan membentangkan kepada mereka. Nah, mereka membentangkan atau membiarkan. Nah, kenapa dapat kata-kata membiarkan? Coba kita lihat ya. Membiarkan. Fi apa tadi? Kepada huruf Kepada. ada. Nah, tugyani Bentuknya ini di belakang fi, belakang huruf jar. kata benda. Kata benda ya, kata benda. Nah, kata benda akar katanya apa ini? Tagaya. Ya. Gaya. Coba cari. Taga. Tawa. Nah. Tagaya. Pak, kita buka kamus. Tagaya itu apa? Taga artinya taga, coba buka. Halaman 237 ya. 237. Ya. Melampaui batas ya, melampaui batas. Ya. Ada turyani, toga, bawahnya juga melampaui batas. Ada di bawah turyanan, turyani ya. Turyani. Nah, di situ kita ambil turyani, aniaya, aibah. Jadi aniaya. Jadi aniaya mereka ya. Ya. Jadi berarti membiarkan Allah membiarkan mereka dalam keaniayaan. Dalam kondisi air bah, maksudnya air bah coba bayangin. Kalau kita buat tujuannya air bah atau keaniayaan kan benda ya, keaniayaan. Jadi orang munafik itu kalau kita lihat dari segi gramatikalnya, mereka sedang menganiaya diri mereka sendiri. Nah, kemudian ini kata ganti ya. Ya. Ini Ya. nya. Hah? Ini bagian dari turyani. Oh ya. Turyani ada pola fa'lanun ini. Ya, ada polanya. Sama dengan ada. ar-Rahmani. Nah, kemudian ya'mahun kata kerja sekarang dan akan datang. kenapa? Ada Karena ada ya dan wauna. Nah, siapa pelakunya itu? Hum ya. Ya. Nah, akar katanya apa? Amiha. Amiha. Polanya apa? Polanya Fa'ala. fa'ala biasa. Nah, apa arti amiha coba dibuka
kamus Amiha itu di Munawir ya, Anda di Mahmud Yunus nggak ada. Ya. Ada di Munawir, halaman 4, saya 975. 975 ya. Bingung, Ya. bingung, tidak dapat tanda-tanda petunjuk. Bingung ya, kita Ya. bingung. Tidak mendapat petunjuk, bingung. Maha bingung. Mereka sedang bingung. Jadi orang munafik itu orang yang sedang bingung ya. Mereka sedang bingung. Nah. Oke, nah, coba kita setelah itu kan dianalisis satu persatu ya. Allah mengolok-olokkan dengan mereka dan membentangkan mereka dalam keaniayaan atau membiarkan mereka dalam keadaan teraniaya dan mereka kebingungan. Nah, jadi orang-orang yang munafik adalah orang-orang yang sedang dibiarkan oleh Allah dalam kebingungan, dibiarkan dalam kesesatan, dibiarkan mereka berkomentar apa saja, nanti mereka bingung sendiri. Nah, sekarang coba kita sambung dalam bahasa Indonesia yang baku. Coba sambung. Allah memperolok-olokkan mereka kemudian dan membiarkan mereka dalam kebingungan. Dalam keaniayaan, membiarkan mereka dalam keaniayaan dan mereka dalam keadaan kondisi kebingungan dan mereka kebingungan. Nah, ini orang munafik ya, kebingungan. Jadi Allah memperolokkan mereka dan membiarkan mereka dalam keaniayaan ya, dalam keaniayaan dan mereka kebingungan, mereka bingung. Karena bingung itu kata benda, kata kerjanya mereka bingung. Mereka bingung ya. Karena dia kata kerja, bingung kata kerja kan, mereka bingung. Oke. Sekarang ini, jadi kita bahas dulu kata per kata tadi, langkah tadi kan, kalau ketemu tulis dulu, kenapa ditulis? Sekali lagi saya katakan, ditulis, pada saat menulis, kita banyak mendapatkan pemahaman. Tulis ya, tulis. Kemudian setelah ditulis, dipenggal-penggal, sesuai dengan komponen yang ada. Ya, setelah dipenggal-penggal, diuraikan satu persatu. Uraikan ini apa, ini kata benda, ini kata kerja, ini kata huruf. Setelah diuraikan seperti itu, kalau ketemu huruf, ketemu kata ganti, ketemu kata tunjuk, dan ketemu kata ganti, kata tunjuk, kata penghubung, dan huruf, itu dihafal saja, karena tidak perlu kata-katanya. Nah, kalau ketemu kata benda, dia perlu kata-kata. Seperti Tuhyani itu kan, dia perlu kata-kata. Nah, kita mau mencari arti. Kemudian kalau ketemu kata kerja, 4 poin harus berubah, jadi dipahami atau diuraikan. 1, bentuknya, apakah bentuk lampau dia, past tense, atau bentuk present continuous tense dia, atau bentuk sekarang akan datang, atau bentuk perintah. Nah, 3 itu bentuk. 1 bentuknya. Yang kedua adalah pelakunya siapa? Siapa pelakunya? Karena dalam Al-Quran itu pelaku sudah langsung nampak. Sebentar saya lupa tadi mepin permintaan apa ya. Jadi kalau ketemu kata kerja, 1 bentuknya apa? Kedua pelakunya siapa? Yang ketiga akar katanya apa? Yang keempat pola. Akar kata ini 3 huruf ini itu kelebihan akurat. Akar kata selalu 3 huruf. Itu yang memudahkan akurat. Akurat selalu 3 huruf. Nah, kemudian kalau ketemu berikutnya kalau ketemu kata benda, udah juga akar katanya. Kalau berawalan mu, itu cari pola. Nah, kemudian uraikan kata per kata 1, terakhir susun dalam bahasa Indonesia. Nah, seperti yang sudah kita lakukan tadi. Nah, inilah kira-kira uraian dari ayat surat Al-Baqarah ayat 15 secara gramatikal, terjemahnya. Oh, isinya apa? Siapa itu mereka? Apa yang dikatakan mereka? Itu ada di tafsir. Di sini di ayat ini nggak nampak. Di tafsir udah nampak bahwa mereka adalah orang-orang yang munafik. Nah, ya. Silakan, mungkin kita berikan kesempatan ke Pak Joko Suranto dulu untuk mengomentari dari sisi bahasa Inggrisnya. Nah, silakan Pak Suranto membahas dari sisi gramatikal Inggris. Silakan Pak. Baik, terima kasih Ustadz.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikut untuk terjemahan gramatikal bahasa Inggrisnya. Ini terjemahan dari surat Al-Baqarah ayat 15. Ini menggunakan kata-kata yang memang jarang dipergunakan di percakapan sehari-hari karena memang ini untuk menunjukkan kebesaran Allah, saya kira. Terjemahannya adalah sebagai berikut. But Allah mocks them. Jadi Allah memperolok-olok mereka. Ini menggunakan kata mocks. And prolongs. And prolongs. Artinya membiarkan berlama-lama, membiarkan terlalu lama gitu bagi mereka. Prolong them in their transgression. While they wander blindly. Jadi mereka dibiarkan dalam kesesatan. Mereka di sini menggunakan kata blindly, tentunya seolah seperti buta gitu. Buta ya. Dibutakan, ya dibutakan gitu Ustaz. Ya. Nah ini memang kata-kata ini memang di dalam sehari-hari percakapan kita atau dalam bahasa-bahasa biasa jarang digunakan. Nah ini memang dalam bahasa Inggris mempunyai kata-kata yang khusus, Ustaz. Ya. Ini untuk menerjemahkan kalimat ataupun ayat berikut ini. Terima kasih. Semoga yang mahunnya apa, Pak Joko? Bagaimana, Tat? Ya mahunnya tadi kan masih sampai tuh tuh. Blind apa tadi? Yang bingungnya itu apa di situ? Yang ya mahuna itu tadi di paling ujung. Ya, they wander blindly. Jadi membiarkan mereka dalam kesesatan, dalam kebingungan atau dalam itu ya. Apa ya? Itu. Oke. Itu kalimat terakhirnya itu. Oke. Jadi kalau saya lihat ya mirip ya dengan bisa jadi nggak ada ini kesesatan tadi. Berarti di sini sesat ya. Ini terimakan sesat ya. Kalau di sini terimakan apa tadi? Toyani itu dalam keaniayaan, menyayai diri sendiri tadi apa terima di situ? In their transgression. Transgression itu apa tuh artinya? Pengertiannya terombang-ambing gitu, Ustaz. Oh. Iya. Terombang-ambing sebenarnya yang mundu itu. Yang mundu itu cocok terombang-ambing. Dan Allah mengombang-ambingkan mereka dalam kalau saya menembakkan mereka seolah kalau kalimat ini ada dua artinya membiarkan mereka terombang-ambing dalam air bah. Jadi air coba bayangkan orang hanyut dalam air bah, siapa itu? Air bah yang gede itu ya, hanyut di situ. Ada yang bisa nolong? Seperti itulah orang yang sesat itu. Orang-orang munafik itu kalau dilihat dari segi gramatikalnya bisa seperti itu. Saya pernah kecil mandi dulu Pak, kalau yang mandi itu air gede. Itu kalau hanyut dari atas sampai ke bawah tuh nggak ada yang bisa nolong. Hanyut semua. Nggak ada yang bisa menolongnya. Seperti itu. Dia orang itu seperti hanyut dalam air bah dan tidak ada satu orang pun yang bisa menolong. Dan tentu orang seperti itu karena kebingungan ya. Itu lah apa namanya perumpamaan seorang munafik itu dalam ayat ini. Bisa diterjemahkan seperti itu nanti. Mereka itu hanyut. Allah membiarkan mereka hanyut. Jadi kan mereka karena menukar kebenaran dengan kesesatan. Mereka tadi sudah benar, tapi mereka mengolok-olokkan agama Allah, mereka menghina Nabi, mereka pura-pura Islam, pura-pura Muslim, pura-pura percaya kepada Allah di tengah-tengah kaum muslimin. Tapi di belakang itu mereka membenci Islam, mereka menjelek-jelekan Islam. Ya, saya rasa tadi saya katakan mungkin agak bersamaan juga ya. Tapi sekali lagi saya kasih bahasa Inggris tetap agak lebih dekat ya ke kalimat ini daripada bahasa Indonesianya ya. Lebih dekat ya. Oke, mungkin ada tanggapan yang lain. Mungkin Pak Rusmadi ada atau Ibu Aisyah Abdullah, kami kenalkan Bu Aisyah dan Pak Rusmadi. Kita insya Allah 3 kali seminggu diundang oleh SDN dalam membahas ayat-ayat ya. Terutama ayat dari depan Al-Baqarah. Nah, sekarang sampai kita ke ayat 15 ya. Hari Ahad mungkin kita sambung ayat berikutnya, dicicil Selasa sambung lagi. Jadi kalau Bapak Ibu bisa menemani kita di sini bisa jadi partisipan yang bertanya atau menambahkan
Atau apa namanya nanti di sini ya. Mungkin sementara saya minta pendapat Pak Rusmadi dulu. Kalau ada pendapat, tambahan atau apa. Silakan Pak Rusmadi, kita live ini didengar oleh netizen di luar sana yang kita memberikan edukasi kepada mereka-mereka. Silakan Pak Rusmadi. Ya. Ya, makasih Ustadz. Mungkin sementara saya belum ada tambahan ataupun pertanyaan. Satu aja mungkin tadi yang Tugiani ya. Ya. Ada yang menerjem. Ya. Coba tutup Pak Rusmadi, tutup kameranya Pak biar bisa dengar suaranya. Tutupnya kameranya. Dengan tadi kita, halo. Ya, tutup kameranya Pak. Nanti Tugiani ada yang menerjemahkan dengan kesesatan. Ya. Tadi kita terjemahkannya dengan keaniayaan. Keaniayaan bisa ya. Itu aja mungkin Ustadz. Oke, insya Allah bisa Pak. Jadi bisa melampaui batas, bisa kesesatan, bisa keaniayaan, bisa. Iya. Tiganya kita pakai kalimat mana sama kondisinya. Allah membiarkan mereka menganiaya diri sendiri, Allah membiarkan mereka dalam kesesatan, Allah membiarkan mereka dalam melampaui batas. Bisa, tiga-tiganya bisa dipakai. Iya. Artinya konteksnya masih masuk semuanya. Iya. Itu aja. Oke, makasih Pak Rusmadi. Sebagai kenalan, kita ini di SDN kita diundang oleh channel ini. Yang ini memang channel Islam ya. Mungkin Ibu Aisyah Abdullah ada ditambahkan Bu Aisyah. Silakan, tahu kita memberikan edukasi kepada netizen seberang sana yang mereka mengharapkan. Silakan. Maaf Ustadz, sementara ini belum ada. Masih ngikutin dulu. Alhamdulillah. Gimana? Apa yang Bu rasakan? Oke lah, baru pertama itu. Kira ada nggak yang terasa sama Ibu? Ya Alhamdulillah. Insya Allah adalah. Ada kerasa keingintahuan. Oh, ya. Sebelumnya pernah belajar Bu Aisyah? Baru belajar ngikuti dari Ruas TV. Belum kalau yang kayak ini belum pernah. Belum pernah ya? Ya. Oke. Ibu aslinya mana Bu? Palembang. Uang Kito ya Bu ya? Ya. Makan rombongan sekarang memang banyak Palembang. Alhamdulillah kita kedatangan tamu dari Palembang semuanya nih. Ada kurang lebih 10 orang dari Profesor Khairil Anwar ya Bu ya? Ya. Memang beliau yang ngajak. Oke. Selamat bergabung di Al-Sani Channel ya Bu ya, di Al-Sani Zoom ya. Insya Allah nanti pagi jam 5.30 silakan masuk ke membahas ayat-ayat Al-Quran juga. Ya, nanti jam 8 kuliah kelas. Sebagai peserta baru boleh ngintip-intip aja dulu. Walaupun nanti kita resmi tanggal 1 Desember ya. Resminya 1 Desember 2021. Tapi sebelum itu kalau mau masuk ke Zoom, nggak apa-apa. Nanti malam juga, nanti malam kita ada undangan di MMO ya. Oke, nanti kita bicarakan. Silakan, ada yang lain? Ya, dipersilakan. Mungkin ada yang mau di ditanyakan. Netizen sana, di netizen Bang Guntur, ada yang tanya? Ya, sepertinya belum ada Ustadz, karena mungkin masih meraba-raba gitu materi kali ini gitu Ustadz. Iya, karena ini kan memang sudah masuknya ke ayat yang artinya sudah betul-betul sudah masuk ke kriterianya orang-orang munafik ini balasannya seperti seperti itu. Oh, mereka salam semuanya. Saya sapa dulu semuanya ya. Bang Guntur, saya sapa semua mereka boleh ya? Ya, silakan Tat, silakan. Saya mau bertanya mungkin Bang Guntur tolong tahu saya. Bobotoh Ngarek itu siapa tuh? Bobotoh Ngarek. Ya itu beliau ukhti Ustadz, seorang muslimah, alhamdulillah. Biasa kita panggil di ISDN ini namanya Teh Yanti seperti itu. Oke, salam sama Teh Yanti. Assalamualaikum ya Teh Yanti. Kemudian ada Bobotoh Ngarek, Hasan Madura. Assalamualaikum Pak Hasan Madura. Kebetulan orangnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Alhamdulillah, selamat bergabung. Lalu saya sapa lagi Intan Andini. Intan Andini ini ibu-ibu ya? Iya, muslimah. Assalamualaikum Mbak Intan Andini ya. Ya. Oke, salam. Semoga kita dimudahkan oleh Allah memahami Quran.
Ada pisau tumpul tak berdarah. Oh, namanya pisau tumpul tak berdarah ini gimana namanya ini? Kok jadi? Wallahu a'lam itu Ustaz. Salam pisau tumpul tak. Dia tumpul tak berdarah lagi. Nggak apa-apa. Iya. Senang ketemu Pak pisau tumpul tak berdarah. Iya. Oke, satu lagi Murdani. Salam. Itu Siapa tuh? kebetulan salah satu personil ISDN juga, Tad. Oke. Iya. Ya, ada Ibu Nyamalia Nasuri. Oh, ini udah masuk sini ya. Assalamualaikum ya Ustaz. Assalamualaikum Bu Jamalia Nasuri. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Lalu ada Zozo 49. Wallahu a'lam, saya belum mengenalnya, Ustaz. Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bang Zozo 49. Pisau tumpul. Ustaz, Sub-Zero, apakah bukan punya Sub-Zero. channel? Hah? Oh ya, ada. Pak Ustadz, apakah punya channel? Punya. Rizal Al-Hasani channel. Ya, silakan buka dan subscribe, komen dan like ya, biar nanti setiap video saya abang dapat ya. Jadi Rizal Al-Hasani channel. Ya, oke. Berikutnya Pemuda Idaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pemuda Idaman. Semoga betul-betul menjadi pemuda idaman yang betul-betul diidamkan oleh semua orang, terutama kepada kalau belum kawin diidamkan oleh wanita-wanita muslimah. Oke, apalagi saya sapa semua, setumpul sudah tadi. Oh, apa nama channelnya saya? Insya Allah mau subscribe. Oh itu Rizal Al-Hasani ya, subscribe silakan. Oke, kemudian Rian Chester Alteza. Rian Chester Alteza, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Rian, silakan like, mantap. Oke, jumpa kita nanti. Kemudian Zo, syukran bro. Oke, kembali pisau tumpul. Maaf hanya hiburan doang pakai nama ini. Namanya hanya hiburan doang katanya, nggak apa-apa. Yang penting kita terhibur dulu, ya. Oke. Kena waktu tanggung, Mbak. Kalau coba satu ayat lagi, artinya apa ya? Ayatnya agak sedikit panjang. Ulaika mungkin kita bicara sedikit, mungkin saya pakai waktu untuk bicara sedikit tentang Al-Hasani ini, Bang. Boleh, Bang ya? Tafadhol. Baik, teman-teman sekalian dan netizen di luar sana ataupun Bu Aisyah, Pak Rukmasdi. Mungkin pertama saya kenalkan diri saya dulu ya. Saya adalah Pak Asrizal, dikenal dengan nama Rizal Al-Hasani di Zoom ini. Saya seorang akuntan tamatan Fakultas Ekonomi Universitas Andalas Padang tahun 87. Jadi saya bukan orang pondok, bukan juga seorang ulama, dan juga bukan orang yang sengaja belajar Al-Quran, tetapi adalah seorang akuntan. Nah, dalam perjalanan hidup saya ada sesuatu terjadi. Sepertinya ada hal yang nggak bisa dinalar begini maksudnya. Jadi ada suatu pekerjaan yang mestinya saya bisa, tapi tiba-tiba kok nggak bisa. Background saya akuntan dan matematik, jadi saya dulu matematik. Nah, tiba-tiba kok berhitung-hitung nggak susah saya, berhitung-hitung susah. Saat berhitung susah, terus menjurnal-jurnal susah. Kaget saya satu hari itu, ada apa ini? Penyebabnya nggak jelas, nggak tahu penyebabnya, nggak tahu. Ada penyebab, akhirnya mungkin belakangan saya tahu itu teguran dari Allah. Nah, pada saat itu saya dalam kebingungan. Itu usia terjadi tahun berapa? Tahun 92. 3 tahun, 4 tahun bekerja di kantor. Mungkin background-nya itu karena satu kejadian di kantor ya, mungkin promosi atau apa ya. Kita mungkin menganggap kita harus naik pangkat, ya biasalah Pak Rusmadi di kantor ya. Di BUMN itu kan, nah mestinya kita dapat naik pangkat, kok orang lain naik pangkat. Nah, mungkin seperti itu dasar awalnya kan. Bingung, sehingga kerjaan yang tadinya gampang kok jadi tiba-tiba nggak bisa, bingung ya. Akhirnya saya coba-coba apa penyebabnya ini. Nah, satu hari sepertinya ada petunjuk ya, kamu coba baca Quran. Maka saya coba membaca Quran. Waktu itu masih ingat saya baca Al-Fatihah, surah Al-Fatihah. Saya beli buku Arifin Bey. Nah, Arifin Bey itu tahu Samudra Al-Fatihah. Saat saya baca Samudra Al-Fatihah itu mulai agak tenang sedikit. Tenang, tapi belum selesai. Nah, saya baca terjemahannya pada saat itu. Nah, pada saat itu saya lanjutkan lagi, kok belum tenang juga. Akhirnya saya kayaknya harus belajar Quran. Akhirnya saya mencoba baca Quran, baca terjemahan. Tapi nggak puas juga. Nah, mulai dari tahun 96 saya canangkan diri saya harus yang memahami Quran. Saya cari seorang guru. Dan ternyata 96
baru ketemu guru yang ngajarin itu tahun 2003. Saya mencari, dari sana tanya, Pak, nomor tanya Pak Ustadz, berapa lama memahami Quran? 15 tahun. Loh, kok lama amat? Saya bilang, kok 15 tahun? Belakangan saya baru paham, apa maksud 15 tahun itu. Mungkin untuk memahami Al-Quran secara utuh kali ya, baru 15 tahun. Tapi yang saya maksud hanya memahami teksnya aja. Apa tool, seperti bahasa Inggris kan ada TOEFL-nya, ada tensisnya kan, sama saya seperti itu. Tapi mungkin Ustadz itu menjawab mungkin untuk memahami seluruh Quran 15 tahun ya. Saya nggak percaya, mas 15 tahun sebenarnya kan. Alhamdulillah saya nggak jadi belajar di situ. Saya tanya lagi Ustadz lain. Pak Ustadz, saya pengen paham Quran, Pak Ustadz berapa lama? Sama jawabnya Pak, 15 tahun juga. Loh gimana nih, saya udah kepincut ingin paham Quran, tapi kok 15 tahun lama amat. Posisi saya kerja di kantor. Nah, akhirnya saya coba merenung dan saya minta sama Allah, ya Allah, aku belum paham Quran, ya Allah, tolong tunjukkan aku bagaimana cara memahami Quran, ya Allah. Nah, akhirnya satu hari saya dipanggil bos, dan dia kenakan dengan seseorang. Akhirnya saya belajar dengan seseorang itu, pindah cerita 3 hari. Hari belajar, tapi nggak bisa juga, Pak, nggak bisa juga. Nah, akhirnya saya ingat, saya beli, Pak, saya beli buku, apapun buku yang jadi Quran, saya beli semuanya. Saking penasarannya, buku Nahwu Sharaf, saya beli, apapun yang jadi Quran, sampai saya lihat buku sekarang, ada 3 judul yang sama, saking belinya buku. Ada buku pengantar studi Al-Quran itu, 3 saya beli, Pak. Lupa saya saking belinya itu. Pokoknya kemana saya pergi ke toko buku beli, apapun judul ada Al-Quran saya beli. Saya pelajari semua, otodidak, lalu saya tanya sama anak-anak yang ada di kantor, di kantor. Saya tanya ke dia, lalu dia jawab, Nahwu Sharaf di kantor kan. Nah, setelah saya diskusi, agak intens, terutama anak saya yang habis tamat kantor, dia ke Mesir Kairo. Saya tanya sama dia terus. Akhirnya pada saat diistirahat pulang dia, saya tanya lebih detail. Nah, akhirnya saya coba susun dalam bahasa Indonesia. Nah, akhirnya saya coba mengatakan bahwa bagaimana kalau saya juga terjemahkan ajarkan Quran dengan metode bahasa Indonesia. Jadi saya urut. Awalnya sistem yang saya ajarkan itu nggak seperti ini, Pak. Jadi berkembang terus. Dari saya ngajar itu dari tahun 2004 sampai sekarang tuh udah banyak perubahannya, Pak. Dalam perjalanan waktu, saya juga melihat kenapa kok orang ini susah diajarkan. Nah, saya kaji kenapa, apa saya yang salah, apa peserta yang salah. Nah, dari sisi saya kembangkan terus, tambah terus. Kemudian dari sisi peserta, saya coba cek. Nah, saya tanya, diskusi, kenapa sebabnya peserta kami nggak bisa memahaminya. Akhirnya, terakhir ini saya buat satu konsep, batang tubuh metode Al-Sani. Bapak-bapak bisa silakan lihat nanti batang tubuh metode Al-Sani. Ada lengkap. Itu adalah kombinasi apa yang terjadi pada peserta dan metode kita. Di satu sisi saya menyempurnakan metodenya, sisi lain saya ajak para peserta kita untuk menanamkan 5 pilar. Karena dalam perjalanan saya lihat 5 pilar itu penting sekali oleh peserta kita. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu silakan lihat nanti. Jadi intinya saya coba mengajarkan itu dari tahun 2015 sampai sekarang. Itu melalui dulu kopi darat sejak pandemik 2018 saya mulai agak sedikit mengurangin. Nah 2011 awal ya saya mulai naik Zoom. Saya kenal Mama Juma, nah akhirnya naik Zoom sampai sekarang. Udah 3 kali pindah Zoom saya. Dari Zoom A ke Zoom B ke sekarang terakhir Zoom Al-Sani. Itu perjalanan panjang saya, Bang. Banyak alumni kita udah banyak. Alumni kita dari mantan pejabat, Pak Gamawan Fauzi, mantan Mendagri, pernah belajar di kita dulu. Lalu ada beberapa orang di Kedubes Singapura, pernah dulu kita belajar di kita. Ada orang dari Swiss dulu, ada juga pernah belajar. Dan ada juga ibu-ibu dari Jepang dulu, dan dari luar negeri, kalau dari Indonesia, udah Sabang sampai Merauke. Dan kalau saya total jumlah alumni kita mungkin 500 lebih ya, mungkin 500 lebih ya. Dan dulu kita bersama Pak Safi Antonio di Taskia. Kalau bapak-bapak ibu-ibu yang pergi ke Sentul dan sempat singgah sholat di Masjid Andalusia, di lantai 212 itu ada terjemah tertulis, ada tahsin, tahfiz, terjemah dan tafsir. Nah, terjemah itu alhamdulillah kita dipercaya oleh Pak Safi Antonio dulu, dan saya pernah audien dengan Pak Safi Antonio pada saat ditanya. Beliau itu memang bagus bahasa Inggris dan bahasa Arabnya. Pas saya ditanya, saya ceritakan, oh ya, silakan ngajar di tempat saya. Jadi kita langsung dipakai di Pak Safi Antonio. Dan saya juga sowan kemana-mana, Pak. Saya pernah sowan ke di Asyafiyah, anak Ibu Tuti Alewiyah. Saya pernah sowan ke sana, saya presentasikan di depan dosen-dosen mereka.
bagus pada jalan-jalan terus. Saya pernah juga sowan kepada pesantren, kiai-kiai di pesantren, beberapa orang, saya presentasikan metode saya, alhamdulillah pada sejalan tidak ada salah. Saya pernah juga presentasi di depannya Pak Arifin Ilham, Kiai Haji Arifin Ilham almarhum, beliau mengatakan, Pak Rizal, ajarkan keluarga saya. Akhirnya sempat kita mengajarkan istri beliau dan anak-anak beliau. Kemudian saya juga sempat ke beberapa tempat lagi. Nah, alhamdulillah, semuanya yang saya kunjungin tidak ada mengatakan satu pun yang salah, insya Allah. Tapi kalau belum komplit mungkin ya kita sempurnakan terus. Cara saya menyempurnakannya dengan bertanya sama anak saya, apalagi yang belum D. Nah, saya bilang S2 di S1-nya di Al-Zakiro, tamat Pondok Gontor. Nah, saya bertanya sebelumnya. Ada hal-hal yang baru ditemukan di Quran, saya tanya beliau, alhamdulillah sampai saat ini beliau bisa menjawab. Jadi kalau ada pertanyaan dari teman-teman yang saya nggak bisa jawab, karena saya juga nggak semua tahu. Nah, maka insya Allah ada tempat saya bertanya. Kalaupun dia nggak tahu, dia akan bertanya juga ke gurunya yang lain. Itu cara saya. Jadi saya ada backup di belakang. Kalau ada pertanyaan, saya tidak akan malu-malu kalau saya nggak tahu, saya mengatakan saya tidak tahu. Karena kita orang Islam tidak boleh sok tahu, tidak boleh ngarang, tidak boleh sok tahu, tidak boleh menjawab asal jadi. Kalau kita nggak tahu, lebih bagus saya bilang tidak tahu. Dan orang Islam menjawab tidak tahu tidak akan hina. Tidak akan pernah ada hina. Sahabat aja banyak bilang saya nggak tahu. Kalau nggak tahu ya nggak tahu, daripada sok tahu, daripada ngarang kan. Nah, mungkin itu perjalanan saya Bang Guntur ya. Jadi sampai nah, kalau fitnah udah sering Pak. Kalau fitnah ya, saya bukan sekali dua kali di fitnah. Pernah dulu hampir diusir dari satu masjid. Ceritanya panjang. Karena saya mengajarkan pakai bahasa Indonesia. Sementara di umat kita mengajarkan Al-Quran itu harus pakai nahwu arab. Pakai fi'il madhi, fi'il mudhari', fi'il amar. Sementara saya menghindari istilah itu. Kenapa saya menghindari istilah itu? Supaya peserta jangan dibebani dengan istilah-istilah itu. Oh, nggak bisa ini sesat ini. Ada yang mengatakan sesat, tapi saya jalan terus, insya Allah. Nggak pernah. Setiap peserta saya tidak pernah mengatakan, oh ini sesat. Enggak. Tidak ada teori yang kita ajarkan itu bertentangan dengan yang ada di Quran. Nggak ada. Nggak ada ya. Misalnya Pak Irman, ada nggak teori-teori yang saya ajarkan, ternyata di Quran nggak dipakai. Ada nggak Pak Irman? Nggak ada. Nggak ada. Misalnya saya katakan KKL itu ternyata itu bukan KKL. Ada nggak KKL ditemukan yang lain dari yang 14 yang saya ajarkan? Nggak ada. Nggak ada. Kakak saya nggak ada yang menyimpang. Kalaupun menyimpang bisa diuraikan. Berarti bukan menyimpang. Kejadian khusus ya. Kejadian khusus ada, tapi tidak menyimpang. Nah, jadi itu dulu fitnah-fitnah itu banyak ya. Dianggap sesat, pernah diusir lah dari satu masjid. Pernah juga dari satu kampung mau dieksekusi saya. Wah, apa ajaran Pak Rizal ini? Masa akuntan bisa ngajarkan Quran? Nah, saya kan katakan saya seorang akuntan ngajarkan Quran. Masa akuntan? Akuntan biasanya kan menjurnal. Oh, tiba-tiba ngajarkan Quran. Nah, orang masih punya paradigma bahwa yang ngajarkan Quran itu harus orang pondok. Ternyata Al-Quran itu mudah. Belakangan saya dapat jawabannya apa? Walaqad yassarna Qur'ana lizikri fahal min mudakkir. Dan sungguh benar-benar kami telah memudahkan Al-Quran lizikri untuk dipelajari. Syaratnya apa? Fahal min mudakkir. Mau enggak? Kalau mau mudah. Jadi Al-Quran itu bukan hanya milik orang pondok, bukan hanya milik orang ulama, bukan milik orang-orang yang pintar di bidang agamanya, tapi kita juga sebagai orang awam wajib memahaminya. Mau akuntan, mau dokter, mau profesor, mau apa, wajib memahami kitab suci kita. Kalau bukan kita, siapa lagi? Malah saya dengan kedatangan bapak-bapak dari kedokteran dari Palembang, saya sangat berbangga. Kenapa? Yang paling mudah memahami Quran itu orang kedokteran. Pertama memang ulama, ya. Tapi yang kedua itu orang kedokteran. Kenapa? Karena banyak ayat-ayat Allah bicara tentang kedokteran. Pasti beliau akan tahu, oh pantaslah Allah ini. Nggak ada satupun yang bertentangan antara apa yang disebut dengan Quran dengan kesehatan, dengan kedokteran. Artinya apa? Nabi Muhammad seorang ummi, kenapa dia bisa bicara tentang kedokteran? Berarti kan ini wahyu dari Allah. Tidak ada satupun ayat bertentangan dengan sains yang ditemukan, terutama di bidang kedokteran nanti. Belum lagi di bidang astronomi, belum lagi di bidang keuangan, ekonomi. Saya akuntan, ayat paling panjang dalam Quran itu ayat akuntansi. Ayat 282 Al-Baqarah itu paling panjang. Itu tugas saya nanti menjabarkan ayat itu. Ternyata selama ini saya anggap akuntansi itu ilmu dari Amerika, ternyata dari Al-Quran. Baru sadar saya. Cuman mungkin umat Islam tidak menyambungnya lagi, tidak menjadi lebih dalam. Padahal sinyal itu sudah ada. Gitu mungkin secara ringkas perjalanan saya dalam memahami Al-Quran. Jadi kata kunci dari saya, siapapun background kita, apapun latar belakang kita, kalau ingin memahami Quran, insya Allah bisa. Kenapa? Al-Quran itu mudah dan
mudah. 4 kali Allah katakan mudah. Oke. Masya Allah. Silakan Bang. Ya, baik. Masya Allah. Demikianlah sepenggal kisah perjalanan dari Ustadz kita, Ustadz Rijal Al-Hasani, begitu sangat memberikan inspirasi kepada kita semua, terutama bagi kalangan muda yang saat ini memang membutuhkan ilmu Al-Quran, di mana kita ini, Al-Quran ini membawa kita kepada kehidupan yang lebih baik. Baik, sepertinya di partisipan di live chat channel ISDN Studio ada 2 pertanyaan, Ustadz. Silakan. Apakah masih ada ini waktu untuk? Ada. Terus. Baik. Ya, sepertinya ada 2 pertanyaan dari Pisau Tumpul Tak Berdarah. Ya, baik, saya bacakan ya, Ustadz. Ya, silakan. Ya, Ustadz, izin tanya, apa yang dimaksud dengan kata kerja dan kata benda itu? Apakah maksudnya kata kerja dan kata benda itu kalimat isim dan fiil atau bukan? Tafadhol, Ustadz. Oke. Yang dimaksud dengan kata kerja adalah apa yang dimaksud dengan fiil dalam gramatikal pronoun syaraf, ya. Jadi kita menerjemahkan dalam bahasa Indonesia biar gampang dipahami. Jadi kata kerja adalah kata yang menyatakan pekerjaan. Misalnya berjalan, makan, aktivitas pekerjaan. Apalagi bermain, membaca, menulis, itu pekerjaan semua. Itu kata kerja. Nah, kalau kata benda, buku, tulisan, mangga, anggur, kebun, nah itu kata benda semuanya tuh. Itu kata benda, isim. Jadi kita tidak menamakan dia tuh isim ataupun kata fiil. Supaya apa? Pesan yang disampaikan biar gampang diterima. Jadi peserta kami fokuskan untuk menghafal vocab-vocab yang dalam Al-Quran. Tidak kami wajibkan untuk menghafal istilah-istilah dalam naum syaraf. Nah, itulah beda kita dengan metode lain. Sehingga metode kita, si peserta kita bisa fokus menangkap atau menghafal kata-kata atau vocab yang ada dalam Al-Quran. Dia tidak dibebani untuk istilah dalam naum syarafnya. Insya Allah tidak akan mengurangi makna dalam Al-Quran itu. Ya, tidak akan mengurangi. Saya sudah lama kok, nggak akan mengurangin. Oh, tidak pakai fiil, pokok berbeda pemakuran, enggak. Kata kerja cukup bisa. Nah, gitu Bang Guntur ya. Ya, Masya Allah. Demikianlah jawaban dari Ustadz Rijal secara ringkas dan padat. Dan apabila pertanyaan tersebut bagi penanya belum merasa terpuaskan, silahkan kunjungi langsung atau ikut menjadi peserta pembelajaran gramatika Al-Quran dalam Al-Hasani channel di link Zoom-nya ya, Ustadz ya. Ya. Insya Allah nanti akan disampaikan oleh Pak Emir Al-Hasani channel. Ini untuk yang pertanyaan yang kedua, Tad, dari yang sama, penanya yang sama, Pisau Tumpul Tak Berdarah. Lalu apakah yang dimaksud dengan kata aktif dan kata pasif? Itu maksudnya fiil bina maklum dan fiil bina mashhul atau bukan? Nah, demikian. Baik, kata kerja pasif itu artinya melakukan pekerjaan ya. Subjek itu melakukan pekerjaan. Kalau kata kerja pasif itu kalau bahasa Indonesia itu me dan di. Kalau di memukul, satu lagi dipukul. Saya dipukul seseorang, saya memukul seseorang. Nah, itu ada nanti rumus-rumusnya dalam gramatikalnya. Nah, jadi kata kerja pasif dia melanjutkan pelakuan. Misalnya halaktu. Nah, halaktu itu aktif. Tapi kalau hulik itu pasif, aku diciptakan, aku menciptakan. Jadi itu yang dimaksud dengan kata kerja pasif dan kata kerja aktif. Kata kerja aktif dan kata kerja pasif. Satu lagi ada lagi pelaku aktif dan pelaku pasif. Pelaku aktif itu misalnya menulis, pelaku aktifnya adalah penulis. Nah, membaca, pembaca. Nah, kalau pasifnya apa? Membaca yang dibaca. Kalau memukul, yang dipukul. Kalau aktifnya kan pemukul. Nah, gitu ya Bang ya. Ya. Baik. Terima kasih, Masya Allah. Demikianlah jawaban atas pertanyaan dari Pisau Tumpul Tak Berdarah. Masya Allah. Dan beliau menyatakan syukron atas jawabannya dan penjelasannya, Ustadz. Syukron. Dan ditunggu di Zoom Al-Hasani. Masya Allah. Demikian. Baik. Apakah masih bisa ada satu pertanyaan lagi, Ustadz? Bisa. Masih sampai 5 menit lagi bisa kok.
Oke. Utamakan. Ini hanya saja sepertinya ini di luar materi yang dibahas, Tat. Bagaimana, Coba Tat? sebut dulu nanti kita tentukan. Baik, saya bacakan ya, Tat. Ini Ya. ada satu pertanyaan dari pemuda idaman, Masya Allah. Oh ya tadi ya. Pemuda idaman, Mudah-mudahan jadi pemuda iya. idaman ya. Iya. Gini Ustadz, apa benar orang yang bilang bahwa agama itu sama berdasarkan surat Al-Baqarah ayat 62? Oh, Gimana gitu? Sebentar. Ya. Oh, ini perlu dijawab ini. Perlu diluruskan. Iya betul. Surah Al-Baqarah ayat 62. Oke. Dua ya. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wa nasara wa sabiin man amana billah. Oke. Ya. Ini jelas ya bahwa innal ladzina amanu, orang-orang yang beriman pada Allah. Wal ladzina hadu. Letaknya itu ya, hadu itu orang Yahudi zamannya. Zamannya itu zaman Nabi Musa. Wan Nasara dan orang-orang Nasrani zaman Nabi Isa. Jadi yang zaman Nabi Isa itu, Nabi Musa itu yang orang-orang yang disebut orang-orang beriman. Kalau sekarang sudah menyimpang, udah enggak lagi. Kemudian di situ Sabiina. Orang Sabiin ini adalah orang-orang yang dia melihat kemungkaran, dia melihat orang menyembah patung, dia nggak percaya. Namun sebaliknya dia juga belum tahu apa penyembahannya. Dia memisahkan diri, dia nggak mau, cuman dia tetap minta petunjuk bagaimana cara menyembah Allah yang benar. Dia tahu Allah, tapi mungkin syariat belum turun ke dia, belum ada petunjuk ke dia jelas tidak menerima penyembahan berhala, dia memisahkan diri. Nah, orang-orang seperti ini adalah orang yang man amana billah, percaya pada Allah dan percaya kepada hari akhir dan beramal soleh. Beramal soleh sesuai dengan tuntunan zaman itu. Nabi Musa, zaman Nabi Musa dia beramal soleh. Adalah umat Nabi Musa, bukan yang sekarang. Dan sekarang sudah merubah-rubah kitabnya. Orang Nasrani juga zaman Nabi Isa, sahabat-sahabat Nabi Isa itu golongan Hawariyun itu ya. Isa itu. Nah, kalau yang Sabiin tadi saya bilang tadi, dia tidak percaya pada penyembahan berhala, dia percaya pada Allah, cuman mungkin dia belum ada tuntunan syariat karena belum diutus Nabi ke dia. Belum tiba Nabi ke dia. Nah, itu. Jadi yang itu, jadi agama nggak sama-sama. Agama itu hanya satu di sisi Allah adalah Islam. Kan udah kita bahas kemarin dalam surat apa itu? Ali Imran. Ayat 19 kan? Iya. Ayat 19 kemarin udah tegas kita katakan inna dina indallahi Islam. Nggak ada yang lain. Nggak ada. Siapa bilang agama sama-sama? Nggak ada. Inna dina indallahi Islam. Tapi kalau orang lain ngaku, biarkan di pengakuan dia. Tapi kita nggak mau mengiyakan pendapat dia. Lakum dinukum waliyadin. Ya, kalau orang itu beranggapan itu silakan. Tapi kita tidak secara agama kita perspektif Al-Quran kita nggak bisa sama. Masa disama-samain kita mau? Bersama ya pindah aja kita besok ke agama dia. Saya nggak mau disamain. Biarlah saya sendirian apa-apa. Gitu ya Bang. Tadi itu Bang Hasan, ada mau tanya Bang Hasan sama Bu Jamalia mau tanya. Silakan. Masih ada waktu, Tat? Coba masih ada. Masih. Baik, tafadhol untuk Ukhti Jamalia Nasuri, tafadhol Ukhti untuk open mic. Silakan bertanya kepada Ustadz Rijal. Assalamualaikum ya Ustadz. Waalaikumsalam. Mohon maaf izin bertanya. Di situ kalau tidak salah membahas Al-Baqarah ayat 15. Ya. Di situ dikatakan orang-orang munafik. Apa perbedaan dari saya mohon maaf ya mungkin tidak terlalu masuk kepada poin-poin dari surah Al-Baqarah ayat 15 itu, tapi saya ingin bertanya apa perbedaan orang kafir dengan orang munafik dan orang-orang yang beriman di dalam Al-Quran begitu. Karena apa? Karena bagi sebagian orang banyak yang tidak mengetahui perbedaan antara munafik, fasik, dan orang-orang beriman. Tapi yang saya maklum dalam hal ini dikatakan oleh Allah, yang jelas mereka itu tidaklah tidaklah beda dengan orang kafir sendiri. Hanya saja mereka itu berkamuflase menjadi orang beriman. Nah, di situ saja Pak Ustadz tolong dijelaskan itu. Terima kasih. Aduh, pertanyaan Bang. Pertanyaan pendek, jawabnya panjang ini. Nggak apa-apa. Oke. Jadi orang munafik itu dalam Al-Quran itu suratnya banyak sekali. Itu. Ada beberapa ayat ya. Ayat maksud saya ya. Nah, di sini mungkin di hadis ya. Ciri-ciri orang munafik itu dia kalau bicara bohong, dusta sini. Kalau dia berjanji sering ingkar. Kemudian kalau dia diberi amanah, khianat. Nah, itu sifat-sifat orang munafik. Nah, kita mudah-mudahan terhindar di sana.
Nah, orang munafik ini dia ada dalam tubuh Islam. Ya, tubuh Islam ada, cuman dia di belakang Islam dia menjelek-jelekan Islam. Di tengah Islam kan tadi katanya kan pada saat wa iza qila lahum aminu kama amanan nas qalu anu'minu. Oke, sorry. Wa iza qila lahum di ini yukhadi'una Allah fi qulubihim wa minan nasi may yaqulu amanna billah wa bil yaumil akhir. Bahwa dia beriman pada Allah dan pada hari akhir, padahal dia tidak beriman. Dia menipu Allah. Nah, dia hendak menipu Allah dan menipu orang beriman. Nah, tapi dia tidak menyadari. Dalam hatinya ada penyakitnya. Dia penyakit apa? Iri. Sejarah orang munafik ini kan sebenarnya dia tadinya Nabi Muhammad pindah ke Madinah, dia ingin jadi pemimpin, tapi kan ada Nabi yang nggak berani, akhirnya dia terima pimpin Nabi, tapi hatinya dongkol, orang munafik itu. Nah, pada saat dia bertemu temannya, ketemu orang beriman, dia mengatakan dia beriman. Tapi pada saat ketemu teman-teman dia mengatakan kita berteman-teman teman. Saya tadi pura-pura aja beriman kok. Jadi imannya tuh pura-pura, orang munafik itu. Jadi pura-pura beriman di tengah-tengah orang beriman, tetapi di belakang orang beriman dia menjelek-jelekan Islam. Banyak sekarang itu. Di belakang orang Islam dia menjelek-jelekan Islam, tapi ketemu orang Islam, oh saya Islam juga kok, sama dengan Anda, bacanya malah fasih. Nah, tapi di belakang orang Islam, nah, dia teman-teman sama orang kafir itu, setuju dia menjelek-jelekan Islam. Itu munafik. Munafik itu selalu apa ya, bermuka dua lah. Di depan kita di Islam, di belakang kita dijelekin. Kalau orang kafir beda, orang kafir jelas tidak percaya kepada Allah, tidak percaya kepada Nabi Muhammad, jelas dia di seberang sana. Makanya hukuman neraka itu bagi orang munafik jauh lebih besar daripada orang kafir sendiri. Karena orang kafir itu jelas lawan kita bisa menyikapinya. Ini di dalam tubuh kita sendiri. Nah, tapi Nabi Muhammad mewanti-wanti kepada kita hati-hati dengan mereka. Dulu zaman Nabi, orang-orang munafik itu memang dijaga betul. Ada seorang asisten Nabi yang mencatat nama-nama mereka. Itu Uzaifah. Uzaifah itu mencatat siapa nama-nama Nabi. Karena turun wahyu, turun kepada Nabi pemberitahuan dari Jibril, sipulan munafik, sanu munafik. Hanya Nabi tidak menyampaikan namanya itu kepada semua orang. Apalagi Umar bin Khattab. Umar bin Khattab pernah minta nama-nama orang itu. Nggak diberikan, diwanti-wanti oleh Nabi. Ya Uzaifah, jangan tahukan namanya kepada Umar bin Khattab. Kalau tahu Umar bin Khattab namanya itu, kita tahu Umar bin Khattab keras orang. Nah, jadi nggak tahu. Kenapa? Nanti kalau terjadi misalnya pembunuhan terhadap orang munafik di zaman Nabi, apa kata orang? Soalnya Nabi membunuh sahabatnya. Nggak begitu aja Nabi difitnah, kalau begitu. Nabi dulu membijakinya seperti itu. Dibiarin aja. Nah, kita yang harus hati-hati. Sifat-sifat mereka seperti ini. Hati-hati kita dengan sifat mereka. Itu orang munafik. Kalau beriman jelas. Nah, banyak sekali ayatnya. Orang takwa itu, ya Al-Baqarah jelas itu. Orang yang sholat, siapa yang gaib, orang yang memberikan zakat, orang yang puasa, orang yang pergi haji, orang yang dibacakan Al-Quran, dia tersentuh hatinya, banyak sekali tentang orang-orang bertakwa. Ikuti aja Quran, semua itu bisa ikut orang-orang bertakwa ini. Mungkin itu jawaban dari saya, Bang Guntur. Iya, Masya Allah. Demikianlah jawaban sangat detail dari Ustadz Rijal atas pertanyaan dari Ukhti Jamalia Nasuri. Apabila Ukhti merasa belum terpuaskan, dipersilahkan untuk langsung masuk ke Zoom-nya beliau. Silahkan sampaikan di sana. Insya Allah akan mendapatkan suatu ilmu yang bermanfaat di sana. Amin ya Rabbal Alamin. Masih bisa, Bang Hasan Madura masih bisa angkat tadi. Ya, baik. Tafadol untuk Bang Hasan Madura. Ini pertanyaan terakhir ya. Ya. Tafadol, Bang Hasan Madura untuk bertanya kepada Ustadz Rijal. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertanyaan apa Bang Hasan? Silakan. Oh, apanya? Sinyal kali itu. Ya, sepertinya memang Sinyal. ada kendala teknis dari Bang Hasan. Ya. Halo. Sinyal. Assalamualaikum Bang Hasan. Ya, tidak ada suaranya. Baik. Mungkin sudah tutup aja. Ya, kita ini aja selesai ya, alhamdulillah. Semuanya. Baik. Ya, saya jelas. Ya, lain kali aja Bang Hasan Madura karena memang waktunya sangat tipis sekali. Iya. 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 Insyaallah nanti Allah, di lain. Ya. Allah akan membalas gitu. Ini maksudnya ini balasan dunia akhirat apa akhirat aja begitu. Yang mana tuh? Terima kasih. Ini Allah yastahzi akan membalaskan begitu Pak Ustadz. Akan. Oh, dunia akhirat Bang. Di dunia iya kan. namanya.
dunia, balasannya di dunia dan akhirat, ya. atau akhirat aja gitu. Dunia akhirat. Begitu Pak Dunia Ustadz, terima akhirat. kasih. Dunia akhirat. Masya Allah. Dunia wa muka. Oh, ya. Dunia wa muka, akhirat pelunasannya. Habis itu. Oh ya. Terima kasih Pak Ustadz. Ini Ya. sebenarnya biar menjadi pengetahuan bagi teman-teman yang memang belum tahu gitu Pak Ya, Ustadz. dunia akhirat. Terima kasih Pak Ustadz. Oke. Ya, baik. Terima kasih. Pertanyaan yang terakhir yang disampaikan oleh Bang Hasan Mandura, alhamdulillah telah terjawab oleh Ustadz Rijal Al-Hassani. Baik, karena kita waktunya sudah mencapai ke acara puncak, yaitu selesai acara ini. Mungkin ada satu kesimpulan dari Ustadz Rijal? Pertama, ya, silakan. Jangan menjadi orang munafik. Ya, jauhi sifat-sifat munafik itu. Karena Allah sangat murka kepada mereka-mereka yang munafik itu. Yang kedua, mari belajar Quran, karena Quran itu mudah. Bagi siapa yang mudah? Bagi orang yang mau. Dan Al-Quran itu tidak bertentangan dengan apapun. Dengan ilmu yang ada di muka bumi ini tidak ada yang bertentangan. Asal ilmu itu benar, maka dia selaras. Selaras dengan ilmu kedokteran, selaras dengan ilmu ekonomi, selaras dengan ilmu sosial, selaras dengan ilmu sastra, selaras dengan ilmu apapun. Nah, kalau kita betul-betul memahami. Maka jangan heran, puncak dari semua ilmu itu adalah Al-Quran. Saya banyak menemukan orang-orang yang tadinya bidang ekonomi, begitu dia memahami ekonomi tingkat tinggi, dia lari ke Al-Quran. Begitu juga orang-orang kedokteran, begitu dia betul-betul sudah mendalami kedokterannya, ujung-ujungnya memahami Quran. Nah, semuanya ilmu itu bermuara di Quran. Jadi tidak ada satu ilmu pun yang bertentangan dengan Al-Quran. Cintailah Al-Quran ya. Jadi lagi saya mengajak pada para netizen, ayo ramai-ramai kita memahami Al-Quran. Rame-rame, kita hebohkan. Kalau bukan kita, siapa lagi untuk membahas Quran ini. Demikian dari saya, Bang Guntur. Dan terakhir, satu lagi ya, tanggal 1 Desember 2021, Al-Hassani Channel dengan Zoom-nya akan mengadakan pelatih kelas gramatikal baru yang akan dimulai 1 Desember nanti 1 bulan penuh. Mudah-mudahan nanti teman-teman yang lain bisa ikut. Ya, itu aja dari Bang Guntur. Mungkin dari Amir kami, Pak Herman, ada tambahan Pak Herman, kalau yang lupa saya. Tafadol untuk Amir El-Hassani untuk sekaligus mempromosikan Al-Hassani channel-nya. Tafadol. Ya, terima kasih Bang Guntur. Sebenarnya sudah disampaikan Ustadz tadi ya mengenai pembukaan kelas baru per 1 Desember nanti selama 1 bulan. Ada kelas pagi dan malam biasa ya seperti itu. Kemudian pagi itu adalah jam 8 sampai jam 10, malam itu 19.30 sampai 21.30. Nah, ada acara pagi jam 5.30 pada subuh. Itu semacam inilah praktek yang kita pelajari nanti dicoba dalam diskusi pada jam yang mau dibakar apa? Mungkin itu aja Ustadz. Dan ada juga nih kita mau buka juga tahsin ya. Nanti rencananya tanggal itu juga, tanggal 1 juga Ustaz, ya, untuk membaguskan bacaan Al-Quran. Itu aja Bang Guntur, silakan Bang Guntur. Ya, baik, terima kasih. Alhamdulillah, akhirnya kita sampai kepada puncak acara, yaitu telah selesai acara gramatika Al-Quran pada kesempatan kali ini. Insya Allah nanti kita akan lanjutkan lagi episode berikutnya pada hari dan jam yang telah ditentukan. Saya mengucapkan syukron wa jazakumullah khairan katsira kepada seluruh narasumber, terutama untuk Ustadz Rijal Al-Hassani dan seluruh partisipan yang hadir di sini, baik di Zoom ISDN maupun yang telah mengikuti pembahasan materi ini di channel ISDN Studio. Insya Allah kita semua dapat membawa atau mengambil ilmu yang bermanfaat di sini, dan semoga apa yang telah disampaikan oleh Ustadz Rijal Al-Hassani menjadikan amal soleh yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Amin. Saya Guntur Nugroho Rosadi, apabila ada kesalahan dan kekhilafan dalam bertutur kata saya di sini selama saya memandu acara ini, saya memohon ampun dan meminta maaf yang sebesar-besarnya. Dan bila mana ada kebenaran di dalamnya, hanyalah mutlak milik Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Baik, izinkan saya untuk menutup majelis ini dengan membacakan doa Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabil akhirul da'wa Alhamdulillahirabbil alamin.